Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Salah satu kewajiban yang utama bagi kita umat Islam adalah sholat yang 5 waktu. Bahwa sholat yang 5 waktu bukan hanya merupakan rukun Islam saja, akan tetapi sholat yang 5 waktu ini harus kita lihat bukan hanya sebagai kewajiban yang bersifat rutinitas ritual semata, akan tetapi hendaknya kita umat Islam bisa mengambil hikmah dan nilai-nilai filosofis dari sholat itu sendiri. Oleh karena itu, perintah Allah dalam Al-Quranul Karim tentang kewajiban sholat tidak menggunakan bahasa yang lain kecuali iqamatus sholat, mendirikan sholat. Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa iqamah, bahasa mendirikan sholat. Ini berarti sholat bukan hanya merupakan kewajiban rutinitas ritual semata, akan tetapi hendaklah kita umat Islam bisa menggunakan sholat itu, menjadikan sholat itu sebagai way of life bagi kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang melaksanakan sholat, pasti hidupnya akan disiplin. Kita ingat bahwa sholat ada 5 waktu. Sebelum datang waktunya, misalnya sholat zuhur, ditentukan jam 12 siang, rata-rata waktu Indonesia, bagian barat. Maka sebelum waktu jam 12 itu, tidak boleh kita melakukan sholat. Kalaupun kita memaksakan jam 11, sudah melaksanakan sholat, maka sholat zuhurnya dianggap tidak sah. Demikian juga sholat asar, maghrib, isya, dan subuh. Ini berarti mendidik kita umat Islam untuk hidup disiplin, tepat waktu. Yang kedua, orang yang melakukan sholat pasti hidupnya akan senantiasa juga memperhatikan kebersihan dan kerapihan. Karena tidak sah sholat seseorang dilakukan dalam keadaan kotor, baik secara zohir maupun secara batin, baik jasmaniah maupun ruhaniyah. Oleh karena itu, maka bagi kita umat Islam, slogan an-nadhafatu minal iman bukan hanya diucapkan, hendaknya juga dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Kadang-kadang kita harus merasa malu ketika masuk ke toilet-toilet muslim, malah keadaannya lebih kotor. Padahal Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang yang memperhatikan kesucian dan kebersihan ini, baik fisik maupun rohani. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Selanjutnya, sholat juga mendidik agar kita hidup rendah hati. Ucapan yang pertama kali kita ucapkan ketika menghadap Allah adalah kalimat takbir, Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Berarti selain Allah, siapapun kita, pejabatkah, konglomeratkah, teknokratkah, di hadapan Allah, kita adalah sangat amat kecil. Yang besar hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, gerakan sholat ini, dari mulai berdiri, ruku, i'tidal, sujud, sampai duduk, dipisah dengan kalimah-kalimah takbir tersebut. Menandakan bahwa di hadapan Allah, kita sangat kecil, yang besar, yang patut dibesarkan, yang patut diagungkan, yang berhak untuk sombong, hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam salah satu hadis qudsi, Allah berfirman, al-kibriya uridai, sombong itu adalah selendangku. Faman akhadhaha minni, barang siapa yang mengambilnya dariku, maka alqaituhu finnar, akan aku lemparkan dia ke dalam neraka. Iblis laknatullah alaih terusir dari surga adalah karena sifat utamanya dia memiliki kesombongan. Dia merasa diri lebih baik, lebih mulia, lebih terhormat dari Adam yang hanya diciptakan dari tanah liat. Sementara dia diciptakan dari api yang membara. Maka Allah tidak menyukai orang yang sombong berada di surganya. Akhirnya iblis pun terusir. Iblis saja yang sudah ada di surga karena sombong diusir. Apalagi kita yang belum tentu masuk surga. Maka Allah sangat tidak menginginkan kita hamba-hambanya menjadi hamba-hamba yang sombong. Tancapkan itu ketika kita sholat. Rendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang maha kaya. Tidak ada pejabat. Tidak ada konglomerat. Tidak ada teknokrat. Tidak ada yang pintar. Semua di hadapan Allah kecil. Yang besar hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, nilai filosofis dari sholat itu, hendaklah kita senantiasa menyebarkan kedamaian kepada siapapun. Maka awal sholat dimulai dengan takbir, akhir sholat diakhiri dengan salam.
Disunatkan kita menengok ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri. Artinya, setelah kita melaksanakan sholat, tebarkanlah kedamaian kepada saudara-saudara kita yang ada di kanan. Tebarkanlah kedamaian kepada saudara-saudara kita yang ada di kiri. Umat Islam adalah umat yang rahmatan lil alamin. Yang menjadi rahmat, yang jadi penyejuk bagi segenap alam. Ketika kita menghayati nilai-nilai sholat ini, maka sholat diakhiri dengan salam. Berarti hendaknya kita menebarkan salam, menebarkan kedamaian kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Semoga sholat yang kita lakukan dapat diimplementasikan nilai hikmah dan filosofisnya di dalam kehidupan sehari-hari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.